Polda Banten menangkap para pelaku perburuan badak berculah 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ini dilakukan untuk menyelamatkan hewan endemik yang telah lama terancam punah. Kapolri memberikan dukungan penuh dengan menonton langsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami peningkatan indeks evaluasi kinerja. Hal ini disampaikan oleh Wakapolri dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 12 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kepolisian akan terus berkomitmen untuk melakukan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto di gedung DPR pada saat mengajukan anggaran untuk mendukung pencegahan peredaran narkoba. Yang dilakukan oleh Serena Polri belum optimal. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengajukan rencana anggaran yang akan digunakan untuk mencegah peredaran narkotika di Indonesia. Pengajuan anggaran Polri ini dilakukan saat rapat kerja antara Polri dengan Komisi 3 DPR di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta. Hal ini merupakan wujud komitmen Polri untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wakapolri juga mengapresiasi dukungan anggota Dewan yang telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Polri. 117,4. Sampai dengan saat ini Polri berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika terkait dengan alokasi anggaran narkoba 2024 sebesar 567,4 miliar, kemudian usulan tambahan sebesar 524,5 miliar diharapkan nanti akan menjadi 1T. Ada beberapa pengungkapan narkotika sepanjang tahun 2024 yang menyita perhatian publik yang telah mampu diungkap oleh Barreskrim Polri, diantaranya pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu 10 kg dikemas dalam sebuah kaleng susu merek FNN, pengungkapan clandestine lab dan pengungkapan DPO kasus clandestine lab Sunter di Bali, kemudian pengungkapan home industri narkotika jenis sabu di Batam. Tindak pidana narkoba 2024 sampai dengan April jumlah kasus 17.855 laporan polisi, di mana tersangka ada 22.177 orang. BB yang bisa disita sabu 2.194.560 gram. Ini bisa menyelamatkan lebih kurang 10 juta orang lebih. Kemudian ganja ada 1.703.659 gram, lebih dari 1,5 juta orang yang bisa diselamatkan. Ekstasi 2.228.758 gram, lebih dari 6,5 juta yang bisa kita selamatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golkar yang telah menyetujui usulan tambahan alokasi anggaran bagi Polri.
Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa turut merespon positif pengajuan anggaran yang diajukan Polri. Menurutnya penambahan anggaran dalam pencegahan peredaran narkoba diperlukan karena peredaran barang haram ini sudah sangat meresahkan di tengah masyarakat. Ia juga berharap bahwa Polri akan terus menekan peredaran narkotika di Indonesia. 2025, kalau saya melihat ini, ada 3 catatan yang saya garis bawahi, yaitu menyangkut masalah pencegahan dan penanganan peredaran gelap narkotika. Kalau menurut saya, kalau anggaran memang kurang di sini, kita tambah lagi. Kenapa, Pak Jenderal? Karena kita sangat terganggu dengan adanya peredaran gelap narkotika yang ada di seluruh Indonesia. Sendi-sendi kehidupan masyarakat kita, mulai di sekolah, sampai di pesantren, sampai di masyarakat sedikit modern, bahkan sampai tradisional, semua dimasuki peredaran gelap narkotika ini. Ini yang sangat mengancam sekali. Sekira bicara tentang anggaran, berapapun anggaran kita butuhkan dalam rangka melakukan perlawanan terhadap pelaku-pelaku narkotika yang termasuk bandar-bandarnya itu, ya tentu kita sepakati untuk memberikan kesepahaman untuk memberikan tambahan anggaran. Berapapun itu Pak Jenderal. Kami sangat memahami karena ini menyangkut masalah menyelamatkan jiwa anak bangsa kita. Siapa yang akan menggantikan kita semua ini kalau bukan anak-anak kita yang masih kecil, yang masih SD, yang masih SMP sekarang ini, yang kelak akan menjadi dewasa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau itu yang rusak, matilah kita. Tidak ada regenerasi. Kemudian tingginya angka kejahatan konvensional dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas di Kota Kendari. Polisi juga berhasil mengamankan 5 tersangka beserta barang bukti sabu seberat 1.350,1 gram. Dires Narkoba Polda Sultra KBP Ardianto Tejo Baskoro mengungkapkan modus para tersangka mengambil dan mengedarkan sabu yakni dengan sistem tempel atas instruksi dari dalam lapas. Menurutnya jaringan ini terhubung dengan jaringan narkotika lintas provinsi mulai dari Aceh, Jakarta, Makassar hingga ke Kendari. Saat ini pihak Ditres Narkoba Polda Sultra juga telah berkoordinasi dengan lapas tempat oknum pengendali jaringan narkoba ini ditahan. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini sekaligus merupakan bukti komitmen Polda Sultra dalam memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara. Pada kurun waktu bulan penangkapan ini terjadi dalam kurun waktu bulan Mei dan minggu pertama bulan Juli. Dalam penangkapan tersebut jadi ada beberapa penangkapan, berhasil diamankan 5 orang tersangka dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total seberat 1.350,14 gram. Polda Banten kembali mengamankan para pelaku pemburuan badak berjumlah 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Penangkapan komplotan pemburu badak ini dilakukan untuk menyelamatkan hewan endemik Banten ini yang telah lama terancam punah. Polda Banten Selasa 11 Juni 2024 melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana perburuan badak Jawa di Aula Mapolda Serang, Banten. Badak Jawa adalah hewan langka endemik Banten yang telah lama terancam punah. Dalam pengungkapannya, polisi berhasil mengamankan 6 orang tersangka dan masih mengejar 8 orang DPO dari 2 kelompok pemburu. Dalam pengungkapannya, Polda Banten telah menugaskan Subdit 3 Jatan Ras Direktorat Intel Satprimo Polda Banten serta K9 Korps Sabara Bahar Polri dalam mengamankan kawasan Ujung Kulon bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Jadi memang secara konstruksi kita sudah melihat bahwa ini adalah sindikat jaringan. Jadi ada mulai yang eksekusi di tingkat awal,
terus ada yang mendistribusikan sampai dengan penada, sampai penjualannya. Dan hasil identifikasi kita ini memang jaringannya sampai dengan di Tiongkok. Namun apapun kegiatan yang harus kita tindak lanjuti terkait dengan ini, dari pengembangan ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya tentunya kita tidak mungkin akan membuka semuanya. Kita khawatirnya nanti jaringan-jaringan lainnya akan menutup diri sehingga menyulitkan kita untuk kita melakukan pengembangan. Tapi kita mencoba untuk seluruh jaringan ini akan kita upayakan untuk kita bisa bongkar, ya, kita cari pelaku-pelakunya. Namun masih kita dalami lagi, ya. Kita masih belum berani untuk mengungkapkan langkah berikut apa saja, mengingat masih dalam proses penyelidikan. Khawatirnya nanti pelaku-pelaku lainnya juga menghindari dari kegiatan kita. Pengungkapan kasus perburuan badak bercula satu ini merupakan komitmen Polri, khususnya Polda Banten, dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemburu badak bercula satu. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga disangkakan dengan Undang-Undang Darurat terkait penggunaan senjata api dalam memburu badak bercula satu. Dari Serang, Banten, Faris Hasni, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polresta Pontianak mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan pasangan suami istri berinisial HH dan EI. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Ade Haryadi melalui Kasatreskrim Kompol Antonius Trias Kuncoro Jati mengungkapkan sejumlah aksi pasutri ini terekam CCTV yang ada di sejumlah TKP. Kasatreskrim Polresta Pontianak mengungkapkan setelah melakukan aksi pencurian, pasutri tersebut menjual sepeda motor hasil curiannya melalui media sosial dengan harga 5-6 juta rupiah. Kompol Trias menerangkan ada 3 unit sepeda motor sebagai barang bukti yang diamankan, sedangkan barang bukti lainnya diketahui sudah terjual dan berada di daerah Hulu, Kalimantan Barat. Kedua pelaku bukanlah orang baru dalam kasus pencurian. Pasutri tersebut adalah residivis yang sebelumnya sudah pernah melakukan aksi pencurian. Keduanya beraksi dengan modus suaminya memantau situasi, sedangkan istrinya yang mengambil sepeda motor milik para korban, di mana yang menjadi incaran adalah sepeda motor yang masih melekat kuncinya. TKP itu, jadi setiap TKP tersangka itu mengambil sepeda motor yang memang memanfaatkan kelengahan dari si pemilik motor, karena yang diambil itu adalah ciri khasnya adalah sepeda motor itu kuncinya menempel pada motor. Lalu tersangka bersama suaminya itu, jadi suaminya naik motor membonceng istrinya, kemudian istrinya turun memantau situasi, melihat target, kemudian melihat motor. Ketika memang motornya bisa dicuri, maka motor tersebut langsung diambil ataupun dipetik sama si istrinya, kemudian bersama-sama dengan suaminya naik motor tersebut pergi meninggalkan TKP tersebut. Kemudian dibawa ke rumahnya dan dijual melalui akun Facebook yang bernama atas nama Eva. Nasib tragis dialami Nur Halimah, seorang lansia warga desa Bermi, Kabupaten Probolinggo, yang tewas dibacok tetangganya sendiri berinisial BD. Yusuf, kepala desa Bermi, mengungkapkan pembunuhan terjadi lantaran pelaku tak terima dituduh mencuri pisang oleh korban. Tak terima mendapat tuduhan tersebut, pelaku mendatangi rumah Nur Halimah dan membacoknya. Akibat korban tewas di lokasi. Jenazah korban langsung dievakuasi Polres Probolinggo ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Sedangkan pelaku diketahui melarikan diri dan masih dalam pencarian pihak kepolisian. Sementara itu, Kasih Humas Polres Probolinggo, Ibtu Merdania Pravita Santi mengatakan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi juga masih diperiksa intensif dan Polres Probolinggo masih melakukan proses penyelidikan. Warga di Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia dewasa di lahan kosong. Belum diketahui identitas korban, namun kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Penemuan kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh pengemudi ojek online. Kapolsek Manggala Kompol Syamsuardi mengatakan mayat tersebut ditemukan di sebuah lahan kosong di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Menurutnya mayat yang tinggal kerangka ini sudah ada sejak sekitar 3-4 bulan lamanya. Syamsuardi mengatakan pihaknya belum dapat mengidentifikasi identitas mayat dan masih menunggu tim dari Inafis Polrestabes Makassar. Kepolisian juga masih akan terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.